Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian. Di sini kita akan membahas demokrasi dan penerapannya di Indonesia. Pernahkah kita berpikir untuk melihat perubahan positif di sekitar kita, lingkungan sekolah, masyarakat, atau bahkan negara? Misalnya, kelas yang lebih mengakomodasi kebutuhanmu, atau lingkungan yang lebih bersih, ramah, dan aman untuk tumbuh dan berkembang. Dapatkah keinginan ini kamu suarakan agar ditanggapi? Jawabannya adalah ya, jika ada demokrasi di lingkungan. Lalu, apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat, dan kratos artinya pemerintahan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Sistem ini memberikan hak dan kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat dan ikut serta dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Sejarah demokrasi itu sendiri diperkenalkan oleh Clisthenes pada abad 508 sebelum Masehi. Pada abad 508 sebelum Masehi di Athena, Yunani. Dalam demokrasi terdapat 3 hal yang harus dilaksanakan. Pertama yaitu pemerintah harus bertanggung jawab atas peran yang diberikan. Ketika pemerintah tidak bertanggung jawab atas peran yang diberikan, maka pemerintah dapat diganti oleh rakyat melalui pemilu. Kedua yaitu hak rakyat dijamin undang-undang. Ketika pemerintah melanggar hak rakyat, maka rakyat boleh mengandalkan sistem pengadilan untuk membelanya. Ketiga yaitu rakyat boleh menyuarakan protes ketika tidak setuju dengan keputusan pemerintahan. Protes ini tetap mesti dilakukan dengan baik, seperti misalnya demo, kampanye online, atau petisi. Di Indonesia itu sendiri dikenal dengan musyawarah atau mufakat. Dengan bermusyawarah, kita dapat memecahkan masalah bersama untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, keputusan yang diambil harus sudah sesuai dengan keinginan semua pihak. Dalam pemerintahan Indonesia dibagi menjadi 3 lembaga kekuasaan yang dikenal dengan trias politika. Adapun ketiga lembaga tersebut adalah pertama yaitu legislatif yang membuat undang-undang. Di Indonesia contoh lembaga ini yaitu MPR, DPR, dan DPD. Kedua, lembaga eksekutif yang melaksanakan undang-undang. Di Indonesia lembaga ini dipegang oleh presiden, wakil presiden, dan para menteri. Ketiga yaitu lembaga yudikatif atau lembaga pengadilan yang mengadili terhadap pelanggaran undang-undang. Di Indonesia sendiri lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ketiga lembaga tersebut harus mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan satu sama lain untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga kedamaian kedaulatan rakyat. Sejak Indonesia merdeka, Indonesia mulai menganut sistem demokrasi. Adapun sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia yaitu sistem demokrasi tidak langsung atau sistem demokrasi perwakilan. Rakyat Indonesia akan memilih perwakilan untuk mewakili mereka dalam membuat kebijakan dan menjalankan pemerintahan. Melalui pemilihan umum atau pemilu, rakyat Indonesia akan memilih perwakilan eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden, serta akan memilih perwakilan legislatif yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjalankan demokrasi dengan baik. Pertama yaitu kesetaraan di mata hukum. Kedua, kebebasan berpendapat, berkumpul, bergerak, dan berkeyakinan.
Ketiga yaitu pemilu yang bebas dan adil. Sistem hukum yang independen. Keempat, kebebasan pers. Ketika demokrasi tidak dijalankan dengan baik, maka keadilan sangat mudah terjadi. Misalnya mayoritas menindas minoritas, korupsi, oligarki, dan pemilihan yang tidak adil. Baik, sekian dari saya Ferdian. Saya berharap kepada teman-teman semua, marilah kita bersama-sama memajukan negara tercinta kita ini dengan langkah positif, pikiran aktif, dan langkah yang berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.